Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Airta Pertiwi dengan NPM 2215066143. Kemudian terdapat partner kelompok saya yaitu Trinovita dengan NPM 2215061079. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana peta di Kota Bandar Lampung beserta analisis dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pada G-Form UTS dari Bapak Mona. Kemudian untuk itu selanjutnya akan dimulai oleh partner kelompok saya yaitu Trinovita. Untuk Trinovita saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Kota Bandar Lampung, yang di mana di sini sudah terdapat simbol-simbol dengan penjelasannya, di mana ada pelabuhan, terminal bus, kantor pemerintahan, rumah sakit, pendidikan, SPBU, dan lain banyak hal lagi yang dapat kita lihat di peta ini. Selanjutnya yaitu peta batas wilayah per kecamatan. Kota Bandar Lampung ini terdiri atas 20 kecamatan sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki pusat-pusat pertumbuhan yang terkonsentrasi di kecamatan seperti Tanjung Karang dan Teluk Betung yang berkembang sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Sementara itu di wilayah pinggiran seperti Kemiling, Labuan Ratu, dan Sukabumi masih terlihat dominasi aktivitas pemukiman dan pertanian rakyat. Selanjutnya itu ada jaringan jalan dan transportasi yang di mana di sini ada terdapat pelabuhan dengan simbol segitiga, yang kemudian ada kotak itu terminal bus, kemudian ada stasiun kereta api, kemudian ada rel kereta api dan jalan. Jaringan jalan itu didominasi oleh jalan utama kota dan koneksi ke jalan lintas Sumatera atau Jalinsum sebagai jalur antar provinsi. Moda transportasi darat terdiri dari angkot, bus antar kota, travel, ojek daring, terminal Raja Basa menjadi simpul utama. Kemudian ada kereta api, stasiun Tanjung Karang sebagai pusat jalur lintas tengah Sumatera, terhubung dengan beberapa stasiun lain di kota. Kemudian ada tantangan transportasi yaitu jalan rusak di wilayah pinggiran dan angkutan umum belum menjangkau semua area, kemacetan di pusat kota. Kemudian untuk peluang pengembangan, optimalisasi kereta untuk logistik, perbaikan jalan desa, dan pengembangan transportasi umum terintegrasi. Kemudian selanjutnya itu adalah lokasi fasilitas umum. Di sini eh, fasilitas umum yang kita masukkan adalah pelabuhan, terminal bus, pemerintahan, rumah sakit, pendidikan, SPBU, stasiun kereta api, tempat sampah akhir, arena olahraga, dan rel kereta api. Dan untuk analisis fasilitas umum itu sendiri, untuk rumah sakit itu tersebar di beberapa kecamatan, terutama di pusat kota seperti Kadaton, Enggal, dan Tanjung Karang. Wilayah pinggiran seperti W5 dan Padang Cermin terlihat kurang memiliki akses ke fasilitas rumah sakit. Kemudian untuk pendidikan cukup merata di hampir semua kecamatan. Kemudian untuk arena olahraga lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti Enggal, Kedaton, dan sekitarnya. Kemudian ada stasiun dan rel kereta api, di mana jalur rel melintang dari Panjang di selatan hingga ke utara kota. Kemudian ada SPBU tersebar di sejumlah kecamatan dengan konsentrasi lebih tinggi di kawasan strategis dan padat penduduk seperti Teluk Betung, Kedaton, dan Raja Basa. Kemudian ada kantor pemerintahan yang didominasi oleh wilayah pusat seperti Enggal, Tanjung Karang Pusat, dan Kedaton. Kemudian ada pelabuhan yang dimana terdapat di wilayah Panjang, berfungsi sebagai pelabuhan utama Kota Bandar Lampung. Kemudian ada terminal bus utama berada di Raja Basa dan Panjang, mendukung mobilitas antar wilayah dalam dan luar kota. Kemudian ada tempat sampah akhir atau TPA terdapat di beberapa titik, terutama di wilayah timur dan selatan seperti Sukabumi dan Panjang. Yang keempat adalah gambaran spesifik persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan. Analisis fasilitas pendidikan itu untuk sebaran dan aksesibilitasnya itu fasilitas pendidikan cukup merata dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Raja Basa, Kedaton, dan Sukarame. Daerah seperti Padang Cermin, W5, dan Merbau Mataram memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang jauh lebih sedikit terutama untuk jenjang menengah dan atas. Kemudian ada tantangan dan peluang, di mana tantangannya itu kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan di pinggiran masih rendah, berpotensi meningkat angka putus sekolah atau migrasi pelajar ke pusat kota. Kemudian ada peluang, pembukaan cabang sekolah unggulan atau vokasi di kecamatan pinggiran dapat mendongkrak pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian ada arah pengembangan, di mana penambahan sekolah menengah dan kejuruan di wilayah minim fasilitas. Kemudian ada pengembangan pusat pendidikan berbasis komunitas di daerah dengan akses terbatas.
optimalisasi transportasi pelajar dan beasiswa untuk menjangkau sekolah di pusat kota. Kemudian untuk analisis fasilitas kesehatan, untuk kesabaran dan aksesibilitasnya itu rumah sakit terkonsentrasi di kecamatan pusat seperti Kedaton, Waihalim, Tanjung Karang Timur, dan Tanjung Karang Barat. Wilayah pinggiran seperti W5, Padang Cermin, Gedong Tataan, dan Merbau Mataram ini sangat minim dan tidak memiliki rumah sakit, sehingga akses layanan kesehatan rujukan bagi warga daerah tersebut cukup terbatas. Kemudian untuk tantangan dan peluang, ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan menyebabkan warga di luar pusat kota harus menempuh jarak yang jauh untuk layanan darurat. Untuk peluangnya itu, kecamatan pinggiran memiliki potensi untuk pembangunan rumah sakit yang baru, terutama tipe D atau puskesmas rawat inap yang ditingkatkan. Kemudian untuk pengembangannya, perluasan cakupan rumah sakit ke wilayah barat dan selatan kota. Penguatan sistem rujukan dengan penambahan ambulans dan klinik satelit. Kemudian pemanfaatan teknologi telemedicine untuk menjangkau wilayah yang telah memiliki rumah sakit. Oke, terima kasih kepada Trinovita. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Trinovita. Untuk itu saya lanjutkan. Jadi di sini sudah ada gambaran spesifik dari kondisi lingkungan pada Kota Bandar Lampung. Jadi di sini bisa terlihat untuk analisis dari spesifik kondisi lingkungan, kami menggunakan eh, lokasi-lokasi seperti tempat sampah akhir, lalu ada pertambangan, sungai, lalu ada lokasi non-agri hutan kering, dan agri ladang. Nah, next. Jadi dari hasil analisis lokasi-lokasi tersebut, persebaran lokasi tersebut, kita analisis hasilnya adalah untuk sungai sendiri itu menyebar secara radial dari wilayah barat ke timur dan selatan. Tapi dominasinya itu ada di Kecamatan Wailima, Padang Cermin, Teluk Betung Barat, dan Sukabumi. Nah, jadi dari analisis persebaran sungai di Kota Bandar Lampung, itu ada kemungkinan atau berpotensi tercemar karena alirannya itu dia melalui wilayah-wilayah yang padat penduduk di tengah kota seperti di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kedaton, dan Waihalim. Nah, jadi sehingga pada wilayah-wilayah tersebut itu rawan yang namanya banjir. Kemudian untuk analisis dari persebaran tempat sampah akhir, itu titik lokasinya cuma ada di satu tempat, yaitu di wilayah Bumi Waras, dekat kawasan pesisir selatan kota. Jadi tempat sampah akhir ini tidak tersebar secara merata, hanya ada di satu titik. Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran air laut jika pengelolaan limbah itu tidak baik. Jadi akan terjadinya overload volume sampah karena cakupannya itu melayani seluruh kota, tapi cuma ada di satu titik doang. Kemudian untuk berikutnya itu kami juga analisis dari titik pertambangannya. Nah, untuk pertambangan itu hanya terkonsentrasi di pesisir selatan atau di Bumi Waras dan sekitarnya, jadi tidak menyebar luas. Nah, karena berada di wilayah selatan dekat pantai, jadi akan beresiko tinggi terhadap kerusakan lahan dan degradasi pesisir seperti erosi dan sedimentasi laut. Oke, next. Nah, kemudian untuk analisis dari wilayah non-agri atau hutan kering. Nah, wilayah hutan kering ini dia pusatnya itu ada di bagian Y5, Padang Cermin, dan sebagian dari Kemiling serta Gedong Tataan. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa pola klaster di area yang topografinya itu lebih tinggi atau belum padat penduduk, itu banyak lahan-lahan seperti pemukiman dan tambang. Jadi, jika rusak, itu akan berdampak langsung pada ketersediaan air dan kestabilan iklim mikrokota. Kemudian untuk lokasi agri ladang, itu dia menyebar di bagian timur dan tenggara, terutama di Sukabumi, Teluk Betung Timur, dan sebagian dari Padang Cermin. Nah, polanya ini itu lebih merata. Jadi, itu menunjukkan bahwa aktivitas pertanian itu tersebar di wilayah dengan akses darat yang lebih mudah. Jadi, menunjukkan bahwa kalau kota itu memiliki ketahanan pangan lokal, tapi juga beresiko berkurang kalau misalnya nggak dilindungi karena akan terkonversi ke pemukiman atau industri. Next. Nah, kemudian di sini bisa dilihat terdapat gambaran atau hasil peta dari kondisi lingkungan hidrogeologi. Nah, jadi di sini ini
untuk bagian area yang di bawah ini itu gambaran dari peta Bandar Lampung. Ini bisa dilihat pinggiran atau batasan garisnya. Nah, sementara ini bisa dilihat bahwa ada keterangan ada warna oranye, warna krim, biru muda, biru apa nih, biru sedang dan biru tua. Jadi di sini untuk warna oranye itu dia terklasifikasi bahwa sangat rendah untuk tingkatan air tanahnya. Kemudian untuk yang warna krim ini dia rendah, cenderung rendah. Kemudian untuk yang warna biru ini dia cenderung tinggi atau malah yang biru tua ini sangat tinggi potensi air tanahnya. Next. Nah, jadi kalau dari hasil analisis kami, itu daerah dengan potensi air tanah yang tinggi kalau di Bandar Lampung itu ada di wilayah seperti Kedaton, Kemiling, lalu Panjang, dan Raja Basah. Nah, wilayah-wilayah ini tentu berpotensi besar memiliki air tanah tinggi dan akan menyebabkan banjir di area-area tersebut. Next. Nah, kemudian di sini sudah ada gambaran dari kondisi lingkungan bencana gempa bumi. Nah, untuk bisa dilihat bahwa di keterangan ini ada warna pink, kuning, hijau, dan biru. Untuk warna kuning itu kan berarti potensi gempa buminya tinggi. Lalu warna kuning itu menengah. Kemudian untuk warna hijau itu potensinya rendah. Kemudian untuk warna biru itu potensinya sangat rendah. Nah, bisa dilihat kalau misalnya peta Bandar Lampung ini, dia seluruhnya itu berwarna hijau. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk potensi gempa bumi itu sangat itu rendah gitu. Next. Oke, berikutnya di sini sudah terlihat kami menampilkan peta kondisi lingkungan gerakan tanah pada Kota Bandar Lampung. Nah, kalau dari keterangan di sini ada berwarna pink, kuning, hijau, biru muda, biru tua, dan hitam. Nah, kalau dari eh, tampilan peta, itu Kota Bandar Lampung hanya didominasi dengan dua warna, yaitu warna hijau dan warna kuning. Sehingga bisa disimpulkan kalau Kota Bandar Lampung ini perihal potensi gerakan tanahnya, itu zona kerentanannya itu di level yang menengah dan rendah, cenderung rendah. Jadi untuk bagian yang tengah ini seperti Kecamatan Raja Basa, Kedaton, Sukarame dan lain-lain itu cenderung ada di level gerakan tanahnya itu rendah. Sementara kalau yang di daerah pinggir seperti kayak Padang Cermin, mana nih? Daerah pinggir sini dan daerah Tanjung Karang yang sebelah sini itu dia cenderung ke menengah atau sedang. Jadi gerakan tanahnya itu di level yang tengah. Jadi daerah yang kalau yang kuning ini daerah mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena pergerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan dan atau jika lereng mengalami gangguan. Jadi gerakan tanah dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi. Sehingga untuk wilayah-wilayah dengan warna kuning ini dia akan apa ya, ke-trigger gerakan tanahnya itu apabila terjadinya curah hujan yang tinggi. Oke, next. Kemudian untuk perakiraan kondisi lingkungan pada Kota Bandar Lampung. Jadi untuk perakiraan pada bulan April 2025 ini, eh, setelah kita analisis, mungkin sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung itu kan beradanya di zona hijau atau rendah, sehingga artinya daerah Kota Bandar Lampung ini tidak rawan longsor. Namun di beberapa area di perbatasan kota, terutama daerah seperti Sukarame dan Tanjung Baru, itu risiko longsor juga umumnya rendah, tetapi pemantauan tetap harus penting di daerah perbukitan atau lereng. Selain itu juga pembangunan di zona menengah perlu diperhatikan untuk konservasi lahan dan vegetasi penahan erosi. Next. Oke, berikutnya untuk kondisi lingkungan pada Kota Bandar Lampung, kami menganalisis terkait tsunami. Jadi untuk karakteristik di tsunami di Kota Bandar Lampung itu cenderung didominasi dengan warna hijau atau jadi zona resikonya itu rendah atau sangat kecil. Jadi risiko tsunami di Bandar Lampung ini sangat kecil atau bahkan tidak terasa. Sementara untuk daerah lain, ya semuanya didominasi dengan warna hijau. Oh, untuk di daerah pinggiran seperti kayak terus Sukarame dan mana ini?
pokoknya daerah pinggiran di sini, daerah Sukarame, Padang Cermin, dan lain-lainnya, itu dia masuk ke zona yang kuning. Jadi risikonya itu eh, di atas dari hijau. Jadi untuk daerah ini, dia bukan daerah pesisir langsung, namun lebih dekat ke pantai dibanding yang zona hijau. Nah, jadi risiko tsunami itu menunjukkan bahwa dampaknya itu masih sangat kecil, tapi mungkin sedikit terasa tergantung dengan kekuatan atau lokasi gempanya. Next. Nah, mungkin langsung ke kesimpulan. Jadi, Kota Bandar Lampung ini memiliki karakter spasial yang kompleks dengan pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pusat seperti Kedaton, Raja Basa, dan Tanjung Karang. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah itu banyak terdapat itu di pusat kota. Sementara kayak wilayah pinggiran seperti Y5, Padang Cermin, dan lain-lain itu masih kekurangan akses layanan dasar. Kemudian untuk transportasi itu terhubung melalui jalur lintas Sumatera dan jalur kereta api. Namun daerah pinggiran masih menghadapi jalan rusak dan minim angkutan umum. Namun secara lingkungan, apabila disimpulkan, sungai yang mengalir di Bandar Lampung, yaitu dari barat ke selatan, itu rawan akan tercemar karena dia melintasi kawasan yang padat penduduk. Nah, kemudian untuk tempat pembuangan akhir di Bumi Waras itu berisiko mencemari pesisir dan mengalami kelebihan kapasitas. Nah, kemudian untuk aktivitas tambang itu sebenarnya juga mengancam ekosistem laut. Sementara kalau perihal hutan kering di wilayah barat itu penting sebagai kawasan resapan, namun terancam alih fungsi. Karena di Kota Bandar Lampung sendiri itu padat penduduk, jadi ada kemungkinan dia terancam alih fungsi. Nah, kemudian untuk di lahan pertanian itu terletak di timur dan tenggara itu terlihat masih luas dan sangat berperan untuk menjaga ketahanan pangan meski tertekan urbanisasi atau padatnya penduduk. Kemudian untuk potensi air tanah itu bervariasi, tapi beberapa wilayah itu layak dikembangkan untuk air bersih dan pertanian. Sementara untuk risiko bencana, bencana seperti gempa bumi atau tsunami, itu relatif rendah. Namun kalau kawasan seperti pesisir selatan yang kayak berbatasan langsung dengan pantai atau laut, seperti kayak Panjang, itu bakal tetap rawan tsunami. Next. Nah, rekomendasi dari hasil analisis yang kami lakukan, yang pertama mungkin adalah kita bisa bangun rumah sakit tipe D atau tingkatkan puskesmas rawat inap di seperti daerah kayak Y5, Padang Cermin, atau Merbau Mataram. Kemudian kita juga bisa menambahkan sekolah menengah dan kejuruan di kecamatan dengan fasilitas yang terbatas. Jadi di kecamatan-kecamatan dengan fasilitas terbatas bisa kita tambahkan akses pendidikan. Kemudian kita juga bisa mendirikan sekolah unggulan atau vokasi berbasis komunitas di daerah pinggiran. Kemudian kita juga bisa menambah lokasi TPA atau tempat pembuangan sampah akhir di wilayah barat atau utara kota sehingga tempat pembuangan sampah itu nggak cuma satu titik doang gitu. Kemudian untuk rehabilitasi tambang juga diperlukan di pesisir selatan untuk mencegah pencemaran laut. Kemudian juga kita harus melindungi hutan kering di barat sebagai kawasan resapan dan konservasi. Kemudian kita juga harus menjaga lahan pertanian dari alih fungsi untuk mempertahankan ketahanan pangan. Kemudian kita juga bisa memperbaiki jalanan di pinggiran dan kembangkan transportasi umum terintegrasi. Karena transportasi umum di Kota Bandar Lampung itu hanya terpusat di kereta dan jalanan transportasi biasa atau lintas Sumatera. Kemudian untuk potensi air tanah tinggi itu bisa kita manfaatkan untuk air bersih dan pertanian. Kemudian yang tadi kita bahas tentang konservasi air di zona yang berpotensi rendah itu seperti pembangunan embung juga bisa dilakukan di Kota Bandar Lampung. Kemudian terkait potensi bencana alam atau tsunami itu bisa kita fokuskan ke mitigasi tsunami di Panjang melalui jalur evakuasi, edukasi, dan sistem peringatan dini. Oke, mungkin sekian hasil analisis dan jawaban-jawaban pertanyaan dari kami. Sekian kami akhiri, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.